Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 27 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menderita dalam Kemuliaan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 4 ayat 11 sampai dengan ke-13. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat dan kami dimaki, kami memberkati, kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, di dalam kehidupan kami, seringkali kami mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil, perlakuan-perlakuan yang buruk, sehingga hidup kami menderita. Tetapi biarlah tatkala kami mengalami hidup yang menderita, seluruhnya hanya untuk kemuliaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Surat 1 Korintus tentu adalah Alkitab, bagian surat yang ditulis Paulus yang sangat luar biasa, yang memberikan banyak sekali pelajaran-pelajaran kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Mengapa Paulus kemudian menuliskan hal ini? Kutuliskan kepada kamu bukan untuk memalukan kamu, tetapi supaya untuk menjadi teguran agar kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menderita dalam kemuliaan, seakan-akan tema ini sesuatu yang aneh. Yang namanya menderita tentu susah. Yang namanya menderita adalah sesuatu yang kita hindari, kita jauhi. Dari kehidupan kita semenjak kecil, orang tua kita mendoakan agar hidup kita sukses, hidup kita berjalan dengan baik, hidup penuh dengan kelancaran, dijauhkan dari segala kegelapan, jalan buntu, persoalan. Itu yang kita doakan. Tetapi yang menarik bahwa di bagian firman Tuhan, selama kita hidup di dalam dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa, yang namanya berbagai macam kesusahan itu masih melekat pada diri kita. Karena di dalam dunia ini kita berhadapan dengan manusia-manusia berdosa. Seluruh hawa nafsu manusia diumbar dan kemudian mereka melakukan dosa. Termasuk kita pun juga melakukan dosa. Orang lain berdosa melakukan dosa, kita orang berdosa juga melakukan dosa. Kumpulan orang-orang berdosa, apa yang akan dilakukan? Kalau dia tidak mengalami sebuah perubahan dan pertobatan di hadapan Allah, tentu perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu tentu menyangkut kemudian menyalahi kebenaran firman Allah, melanggar firman Tuhan, merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Contoh menipu. Apa menipu? Menipu merugikan diri sendiri. Karena perbuatan menipu sekalipun menguntungkan, itu perbuatan dosa. Orang yang berbuat dosa, dia sedang melakukan sebuah kerugian. Menipu tentu juga merugikan orang lain. Orang lain itu kemudian dirugikan. Lalu timbullah orang itu menjadi benci kepada kita, tidak suka kepada kita, lalu ingin membalas. Lalu dosa kemudian memancing perbuatan dosa yang lainnya. Akhirnya orang berdosa ketemu dengan orang berdosa, seluruh hidupnya penuh dengan dosa. Adakah di dunia ini tempat yang aman? Kalau seluruh bagian dipenuhi oleh orang berdosa, perbuatannya adalah perbuatan dosa. Kita tahu dengan jelas Paulus adalah pegabar Injil, rasul yang menjalankan kebenaran firman Allah. Dia tempuh segala resiko tatkala menjadi rasul, memberitakan perjalanan misi selama 3 kali. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, sampai ke Roma. Itu yang dicatat di dalam firman Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Apa yang dialami oleh Paulus? Firman Tuhan berkata, kami lapar, kami haus, kami telanjang, kami dipukul, kami hidup mengembara, kami dimaki, kami dianiaya, kami difitnah, dan kami seperti sampah dunia dengan segala kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Semuanya adalah bentuk penderitaan yang dialami oleh Paulus. Tapi Paulus tahu melewati penderitaan dia sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dititipkan, diamanatkan oleh Allah kepada Paulus. Semenjak Paulus mengalami pertobatan dalam perjalanan ke Damsik. Dulunya Paulus itu melakukan sebuah perbuatan buruk yang membuat orang lain menderita. Orang-orang yang disebut dengan pengikut jalan lurus, pengikut Kristus dikejar-kejar oleh Paulus. Dan kemudian dianiaya, ditangkap, kalau bisa dibunuh. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Dia seakan-akan mengalami sebuah kebahagiaan, menjadi orang yang seakan-akan punya kuasa untuk menekan siapapun pada saat sebelum bertobat. Setelah bertobat,
Paulus justru menyerahkan kepada kebenaran seluruh hidupnya. Paulus memberikan seluruh hidupnya kepada Allah. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu yang diucapkan oleh Paulus. Paulus menderita kelaparan, dikatakan dalam firman Tuhan, telanjang, haus, hidup mengembara, kemudian dimaki, dianiaya, difitnah, dilakukan segala buruk, sampai Paulus berkata, aku ini seperti sampah dunia dan aku seperti kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Tetapi semua penderitaan yang dialaminya sama seperti yang dilakukan oleh Kristus, membawa keselamatan, membawa kehidupan kekal. Paulus melakukan sama seperti yang dilakukan oleh Kristus untuk memberitakan sebuah kehidupan kekal. Apa implementasi terapannya ke dalam kita? Sahabat seperjalanan, tentu kita tidak akan melakukan seperti Rasul Paulus yang pergi kemana-mana, karena itu sudah dilakukan penginjilan. Kita melakukan tindakan penginjilan, menyampaikan kebenaran firman Allah kepada orang lain, baik lewat lisan, lewat kata-kata, tentunya yang paling utama lewat kehidupan. Yang berikut, kita juga melakukan kebenaran, tidak berbuat dosa. Dan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, seringkali dalam komunitas-komunitas di mana mayoritas orang berbuat keburukan, orang ini akan diasingkan karena orang yang benar, orang yang jujur mengganggu orang yang tidak jujur, mengganggu orang yang suka-suka sekali berbuat kesalahan. Disingkirkan, orang jujur tidak disukai oleh orang yang tidak jujur. Orang yang lurus tidak disukai oleh orang yang hidupnya bengkok. Tentu sewaktu kita bergaul dengan komunitas seperti ini, kita menjadi minoritas, kita akan diasingkan dan kita akan mengalami penderitaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ingatlah penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat diukur dan dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Jadilah orang yang baik dan benar, menjalankan sebuah kehidupan dalam rumah tangga dengan baik. Seorang ayah yang berkorban untuk keluarga, seorang ibu yang berkorban untuk keluarga, anak yang menghormati orang tuanya, menjaga rumah tangga dengan baik, tidak mengabaikan keluarga, bertanggung jawab, menghindari dosa. Jangan sampai kemudian terjerumus ke dalam judi online, jangan terjerumus ke dalam hutang piutang, jangan terjerumus ke dalam hawa nafsu, jatuh kepada narkoba, kehidupan seks bebas. Semuanya itu adalah kenikmatan dunia, tetapi membawa kepada penghakiman. Tapi sewaktu kita hidup benar di hadapan Allah, kita bisa mengalami penderitaan, kesengsaraan. Tapi penderitaan dan kesengsaraan yang kita alami, itu akan menerima kemuliaan suatu hari kelak nanti. Pada saat kita berhadapan dengan Tuhan Sang Hakim, orang yang benar akan mendapatkan upahnya. Orang yang berbuat jahat akan menghadapi penghakiman. Mana yang lebih mengerikan selain suatu hari nanti ketika kita bertemu dengan Allah? Apakah kita akan tersenyum karena kita sudah menjalankan hidup dengan benar di hadapan Allah sebisa-bisanya, atau kita hidup dalam penuh dengan hawa nafsu, menikmati berbagai macam kenikmatan dunia? Penderitaan yang akan dialami adalah kematian kekal, siksaan kekal di suatu tempat yang penuh dengan api menyala yang bernama neraka. Tetapi orang percaya yang hidup dalam kebenaran, sekalipun hidupnya di dalam dunia penuh dengan penderitaan, karena kita tidak disukai oleh orang-orang dunia, kita disingkirkan. Kita ingat, Paulus berkata, aku lapar, aku telanjang, aku haus, aku dipukul, aku difitnah, aku dimaki, aku dianiaya. Tetapi semuanya hanya buat kemuliaan Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang pemenang sewaktu bertemu dengan Tuhan, menderita dalam kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.